Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ridho, rahmat serta hidayahnya sehingga kami diberikan kemudahan dan dapat menyelesaikan pembahasan kami yang berjudul sabar. Sholawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari gelapnya kebudayaan atau peradaban jahiliyah yang kejam menuju terangnya agama Islam. Selanjutnya kami akan membahas tentang makna sabar dan perbandingan makna sabar menurut 3 tafsir. Yang pertama, sabar menurut Muhammad Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan. Dan yang kedua, sabar menurut Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran. Dan yang terakhir, sabar menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Secara etimologi, kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru soberon, yang berarti menahan diri, tabah, dan bertahan. Secara mendasar, lafaz sabar berasal dari 3 komponen huruf, yaitu shod, ba, dan ro. Pada dasarnya, sebuah kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut memiliki 3 kandungan makna. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Faris dalam Maqayis al-Lughah, yaitu pertama pemenjaraan atau menahan atau al-habs. Kedua, puncak sesuatu atau bagian yang tinggi dari sesuatu, al-ali al-so'i. Dan ketiga, salah satu jenis batu yang kuat dan kasar permukaannya. Adapun secara istilah dari beberapa kitab, Imam Al-Ghazali mendefinisikan sabar dalam kitab Minhajul Abidin bahwa sabar menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan bersabar dalam hati adalah menahan diri dan tidak berkeluh kesah. Al-Quran telah memberikan petunjuk yang jelas sekali bagi mereka yang beriman dan bertakwa untuk bersabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan. Banyak sekali dalam Al-Quran khususnya perintah untuk bersabar yang berbentuk kata perintah sebagai bahan pelajaran, tafakur, dan muhasabah. Selanjutnya yang pertama, sabar menurut Muhammad Husain Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Artinya, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.
Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Selanjutnya yang pertama, sabar menurut Muhammad Hussein Toba-Tobai dalam tafsir Al-Mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyakum minkum 'ashruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Artinya, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Muhammad Hussein Toba-Tobai menafsirkan Quran Surah Al-Anfal ayat 65 dan 66 sebagai berikut. Ada beberapa poin yang disampaikan dari beberapa petunjuk ayat di atas. Dapat dipahami bahwa antara jihad dan sabar memang tidak dapat dipisahkan. Jihad tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa disertai kesabaran. Sabar juga tidak mungkin dapat dipertahankan tanpa semangat jihad yang tinggi. Oleh karena itu, orang yang telah dapat mempertahankan kesabaran pada dasarnya telah melakukan jihad. Baik jihad maupun sabar memiliki andil besar dalam penyempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu, sebagai balasan pahala terhadap mereka adalah jaminan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada mereka yang senantiasa berjihad dan bersikap sabar. Iman yang sejati tidak mungkin dapat diraih tanpa dukungan kedua ajaran agama tersebut. Pasang surut keimanan seseorang sangat tergantung dengan potensi jihad dan sabarnya. Untuk yang selanjutnya ialah sabar menurut Sayyid Qutb Ibrahim Hussein Sadili dalam tafsir fi Dilal Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam ayat ini, Sayyid Qutb berpendapat bahwa sabar ini disebut di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Hal ini karena Allah mengetahui bahwa dalam melakukan aktivitas secara istiqomah menuntut usaha yang besar. Hal ini pun biasanya masih sering diiringi dengan adanya desakan-desakan dan hambatan-hambatan. Begitu juga dengan berdakwah di jalan Allah di muka bumi, akan menghadapi pergolakan dan hukuman yang bisa menyebabkan tekanan jiwa, sehingga memerlukan kesabaran lahir dan batin. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam melakukan ibadah, sabar atas segala fitnah dan tipu daya, sabar atas lambatnya pertolongan Allah, serta sabar atas serangan orang-orang yang berpaling. Yang terakhir, penafsiran sabar menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam tafsir Al-Azhar. Ia menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, yang dimana maksud dari ayat ini adalah maksud yang besar, suatu cita-cita yang tinggi, menegakkan kalimat Allah. Apabila langkah ini telah dimulai, halangannya pasti banyak, jalannya pasti sukar. Bertambah mulia dan tinggi yang dituju seseorang, bertambah sukarlah yang dihadapinya. Oleh sebab itu, ia meminta semangat yang besar, hati yang teguh, dan pengorbanan-pengorbanan yang tidak mengenal lelah. Cukup sekian pemaparan mengenai tafsir sabar dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.